Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita mencoba membacakan segala sesuatu tentang surat Al-Fatihah, walau hanya sebagian kecilnya saja, agar memberi manfaat, menjadikan bahan renungan dan pintu ibadah bagi kita. Setiap umat Islam pasti hafal surat Al-Fatihah, sebab surat ini menjadi surat wajib yang dibawakan pada saat melaksanakan sholat, karena menjadi syarat sah salat seseorang, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Artinya, tidak sah salatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Muslim. Surat Al-Fatihah termasuk ke dalam surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di Makkah, terdiri dari 7 ayat 137 huruf yang terangkai dalam 25 kata. Surat Al-Fatihah adalah inti dari Al-Quran, tentang keimanan, hukum Islam, dan kisah-kisah Islam lainnya. Di dalamnya meliputi prinsip dan turunan ajaran agama tentang akidah, ibadah, syariah, keyakinan atas hari akhir, keimanan atas sifat mulia Allah Subhanahu wa taala, pengesaan dalam penyembahan, juga permohonan dan pertolongan melalui doa. Surat Al-Fatihah juga memiliki nilai-nilai akhlak yang sangat penting bagi generasi berikutnya, serta menjadi modal bagi seseorang untuk menjalani kehidupan yang sukses di masa depan. Surat Al-Fatihah selain dibawakan pada saat salat dan menjadi rukun sahnya salat, surat ini juga memiliki beberapa manfaat dan fadilah serta keutamaan yang apabila kita membacanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusannya. Beberapa keutamaan dan fadilah dari surat Al-Fatihah yaitu: pertama, surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung. Apabila kita membacanya, maka kita akan mendapatkan limpahan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, surat Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran dan Ummul Kitab karena surat ini mencakup seluruh tujuan-tujuan agama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi ummul Quran wa ummul kitab wa sab'ul mathani. Artinya, surat Alhamdulillah yaitu Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, dan As-Sab'ul Mathani. Hadis riwayat Tirmidzi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 87, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sadaqallahu. Sungguh kami benar-benar menganugerahkan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Berikutnya, Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahirabbil alamin adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sabul Mathani, Al-Quran Azim, As-Salah, Asy-Syifa, dan Ar-Ruqyah. Hadis riwayat Tirmidzi. Surat Al-Fatihah merupakan surat terbaik dalam Al-Quran. Dari Ibnu Jabir, dia berkata, aku tiba ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beliau mengalirkan air, lalu aku memberi salam kepada beliau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai 3 kali. Tetapi beliau tidak menjawab salam. Kemudian Rasulullah berjalan, sedang aku berada di belakangnya, sampai dia masuk ke rumahnya, dan aku pun masuk ke dalam masjid sambil duduk dalam keadaan bersedih. Lalu keluarlah Rasulullah SAW menemuiku, sedang beliau telah bersuci, seraya bersabda, Waalaikumsalam warahmatullah, Waalaikumsalam warahmatullah, Waalaikumsalam warahmatullah. Jawab Rasulullah sampai 3 kali. Kemudian beliau bersabda, wahai Abdullah bin Jabir, maukah kukabarkan kepadamu tentang sebaik-baiknya surat dalam Al-Quran? Aku menjawab, mau ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, bacalah Alhamdulillahirabbil alamin atau surat Al-Fatihah sampai engkau menyelesaikannya sampai akhir. Hadis riwayat Ahmad. Pada hadis lainnya, Abu Sa'id bin Mu'alla berkata, pada suatu hari aku sedang salat di masjid. Selesai salat aku dipanggil Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda,
aku akan mengajarkanmu sebuah surat yang teragung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Aku bertanya, surat apakah itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW kembali bersabda, ia adalah surat segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dalam setiap rakaatnya, dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepada hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Nasai. Berikutnya, surat Al-Fatihah merupakan cahaya. Ibnu Abbas bercerita, tatkala suatu saat Jibril duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah atas. Jibril pun mendongakkan kepalanya seraya berkata, itu suara salah satu pintu langit yang baru dibuka hari ini dan tidak pernah dibuka sebelumnya. Lalu keluarlah dari pintu itu seorang malaikat. Jibril kembali berkata, ini adalah malaikat yang turun ke bumi, tidak pernah turun kecuali hari ini. Sesampainya di depan Rasulullah SAW, malaikat tersebut mengucapkan salam seraya berkata, aku membawa kabar gembira berupa 2 cahaya yang dikaruniakan kepadamu, tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya, yaitu Fatihatul Kitab dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf darinya yang berisi permohonan, melainkan engkau akan dikaruniai apa yang engkau mohon. Hadis riwayat. Pada surat Al-Fatihah, hal yang terpenting juga adalah merupakan terdapatnya munajat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah mengatakan bahwa suatu saat Rasulullah SAW bersabda, Allah telah berfirman, aku telah membagi kandungan makna surat Al-Fatihah untukku dan untuk hambaku menjadi 2 bahagian, dan aku akan mengabulkan apa yang hambaku minta. Apabila dia membaca, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan berfirman, hambaku telah memuji. Apabila dia membaca, Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah memuji. Dan apabila dia membaca, yang menguasai di hari pembalasan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Dan apabila dia membaca, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah urusan antaraku dan hambaku, aku akan mengabulkan apa yang hambaku minta. Apabila dia membaca, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat iman kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ini adalah untuk hambaku dan dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Selanjutnya, surat Al-Fatihah juga akan mendatangkan kemudahan dalam mengontrol hati dan pikiran. Apabila kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 70 kali setiap hari selama 7 hari, lalu ditiupkan di dalam air suci dalam gelas, kemudian diminum, maka akan memperoleh ilmu dan hikmah, serta hatinya diberikan kelapangan dan dijauhkan dari pikiran negatif. Begitu juga apabila membaca sebanyak 100 kali dalam sehari, maka akan terjaga pikiran dan hatinya sehingga terhindar dari hal-hal yang membawa kepada keburukan. Dalam salah satu riwayat dijelaskan, ketika itu Rasulullah menyembuhkan orang yang menderita sakit jiwa atas izin Allah. Karena itu Rasulullah membawakan surat Al-Fatihah. Karena itulah surat ini memberikan manfaat untuk menjauhkan kita dari pikiran negatif dan hal-hal yang buruk. Selanjutnya, surat Al-Fatihah juga sebagai perlindungan dan mewujudkan segala hajat. Apabila membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali pada saat di antara salat sunnah dan salat fardu subuh selama 40 hari, maka apabila kita memiliki hajat, insyaallah hajat yang kita maksud akan tercapai. Dan tentunya tidak lupa pula kita berdoa kepada Allah agar segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah juga akan meninggikan derajat dan melunaskan hutang. Apabila membaca surat Al-Fatihah di antara salat sunat dan salat fardu subuh dengan istiqamah mengharap ridha Allah, insyaallah Allah akan mengangkat derajat orang yang membacanya. Serta apabila miskin, Allah akan melapangkan rezekinya. Apabila memiliki hutang, Allah akan memberikan kemampuan untuk membayarnya.
Selanjutnya surat Al-Fatihah juga merupakan salah satu yang bisa meluaskan rezeki dan memberi keberkahan. Allah juga akan meluaskan rezeki, menjadikan baik akhlaknya, memudahkan segala urusannya, serta menghilangkan kesusahannya apabila membaca surat Al-Fatihah sebanyak 2 kali setiap selesai salat 5 waktu. Selanjutnya surat Al-Fatihah juga mempunyai fadilah sebagai pengobat berbagai penyakit. Dikisahkan dalam sebuah hadis yang panjang bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah SAW dahulu berada dalam perjalanan safar, lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Penduduk kampung tersebut lantas berkata kepada para sahabat yang menyambut, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Karena penduduk kampung tersebut ternyata tersengat binatang atau terserang demam. Di antara para sahabat lantas berkata, ya ada. Lalu ia pun mendatangi pembesar kampung tersebut dan ia meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Maka pembesar kampung itu pun sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan hadiah seekor kambing. Namun ia enggan menerimanya dan disebutkan ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan kepada Rasulullah SAW. Lalu ia mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menceritakan kisahnya tadi kepada beliau. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW lantas tersenyum dan berkata, bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah? Beliau pun bersabda, ambil kambing tersebut dari mereka dan potonglah untukku dan sebagainya bersama saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelaslah bahwa Al-Fatihah juga menjadi surat yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.